Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukaya dengan NIM 220222070. Nah, pada mata kuliah pengambilan keputusan, saya akan menjelaskan beberapa poin terkait dengan instansi dalam pengambilan keputusan, pendekatan formal untuk kualitas keputusan, sejarah singkat, penelitian, perkembangan, dan keputusan. Nah, pada poin yang pertama yaitu instansi mengenai kualitas keputusan sangat dipengaruhi oleh proses pengambilan keputusan yang sistematis. Proses ini meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, pengembangan alternatif, evaluasi, dan implementasi keputusan. Keterlibatan berbagai pihak dan transparansi juga penting untuk memastikan keputusan yang diambil tepat dan efisien. Selain itu, pelatihan bagi pengambilan keputusan juga meningkatkan kemampuan mereka dalam membuat keputusan yang berkualitas. Keputusan yang baik tidak hanya untuk memenuhi tujuan organisasi, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan dan efisiensi operasional. Poin yang kedua yaitu pendekatan formal untuk kualitas keputusan. Pendekatan formal untuk kualitas keputusan melibatkan serangkaian langkah dan metode sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dari keputusan yang diambil. Adapun beberapa elemen kunci dalam pendekatan ini yaitu 1. Identifikasi masalah, 2. Analisis situasi, 3. Pengembangan alternatif, 4. Evaluasi alternatif, 5. Pengembangan keputusan, 6. Implementasi, 7. Monitoring dan evaluasi, 8. Umpan balik dan pembelajaran. Adapun poin yang ketiga itu sejarah singkat, penelitian, pertimbangan dan keputusan. Awal abad ke-20, psikologi kognitif penelitian awal berfokus pada cara manusia berpikir dan proses informasi. Teori-teori dasar tentang kognisi mulai dikembangkan mayoritas bagaimana keputusan diambil berdasarkan pemrosesan mental. Pada tahun 1950-an, teori ekonomi dan rasionalitas. Teori utilitas Johann von Neumann dan Oskar mengembangkan teori permainan dan teori utilitas. Mereka berargumen bahwa keputusan diambil secara rasional untuk memastikan utilitas. Pada tahun 1970-an, biasa kognitif dan heuristik. Tversky dalam penelitian mereka mengidentifikasi beberapa bias kognitif yang heuristik yang mempengaruhi keputusan seperti perfect theory yang menjelaskan bagaimana orang menilai risiko dan imbalan. Pada tahun 1980-an, model deskriptif. Penelitian berlanjutan dengan mengembangkan model deskriptif yang mengembangkan bagaimana keputusan dibuat dalam praktis dan mempertimbangkan faktor psikologi dan sosial. Pada tahun 1990-an, pendekatan multidisipliner, integrasi antar psikolog, ekonomi, dan ilmu sosial mulai terlihat. Penelitian mencakup berbagai keputusan, termasuk konteks sosial dan budaya. Pada tahun 2000-an, teknologi dan data besar. Dengan kemajuan teknologi analisis, data besar dan kecerdasan buatan mulai berperan dalam pengambilan keputusan. Penelitian menjadi berbasis data dan analitas. Pada saat ini, fokus pada pengambilan keputusan dalam konteks yang lebih luas, termasuk perilaku konsumen, kebijakan publik, dan manajemen risiko. Penelitian kini juga mempertimbangkan etika dan tanggung jawab sosial dalam pengambilan keputusan. Sejarah penelitian ini mencerminkan perkembangan pemahaman kita tentang bagaimana individu dan kelompok membuat keputusan serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan sedikit tentang mengenai instansi keputusan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.